Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah amma ba'd. Selamat datang di Lazis Nurul Falah, sahabat CFF Lazis Nurul Falah. Sebelum kita mulai pembinaan terkait maintenance donatur, mari kita bersama-sama gairahkan moto Lazis Nurul Falah. Bisa ditirukan ya sahabat semuanya nanti di rumah masing-masing. Saya contohkan. Lazis Nurul Falah, sahabat pejuang Al-Quran. Mohon maaf, saya ulangi sekali lagi. Ketika saya bilang sahabat, tangannya seperti ini ya semuanya. Tangannya seperti ini ya. Ini identik dengan sahabat pejuang Al-Quran di hati. Sekali lagi, Lazis Nurul Falah, sahabat pejuang Al-Quran. Sekali lagi, biar semakin hafal. Lazis Nurul Falah, sahabat pejuang Al-Quran. Baik, terima kasih sahabat CFF. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi terkait bagaimana merawat maintenance donatur di Lazis Nurul Falah. Yaitu ada 2 poin. Poin yang pertama harus dilakukan. Tidak boleh sampai kebalik ya sahabat. Yang pertama yaitu adalah memupuk rasa. Rasa apa yang akan dipupuk? Yang pertama adalah nomor 1, yaitu rasa simpati. Jadi kita sebagai tenaga sosial di lembaga dakwah, khususnya di Lazis Nurul Falah, kita harus memiliki rasa simpati, khususnya kepada donatur kita, agar donatur kita bisa percaya dengan kehadiran Lazis Nurul Falah dalam kehidupan mereka. Seperti apa rasa simpati ini yang akan kita lakukan? Yaitu kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar daripada donatur. Seperti apa ya kebutuhan dasar yang dimaksud? Yaitu misalkan donatur kita memiliki anak yang akan mau melakukan khitan. Mereka kebingungan seperti apa khitan dan bagaimana caranya dan kemana kita harus melakukan khitan. Kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar donatur dengan memberikan informasi-informasi dan kabar terkait khitan, agar mereka merasa terbantu dengan kehadiran Lazis Nurul Falah ke dalam kehidupan mereka. Itu adalah yang pertama. 1, kita harus memupuk rasa simpati kepada donatur kita. Sahabat CFF, yang kedua adalah kita harus memupuk rasa. Yang kedua, nomor 2 adalah rasa empati. Empati di sini kita merasa ibah dengan mungkin donatur kita yang ter-PHK, donatur kita yang saat ini lagi isoman, ataupun donatur kita yang hari ini keluarganya sedang dipanggil oleh Allah. Kita memberikan berbelasungkawa, kita bisa berbagi terkait informasi lowongan agar yang ter-PHK bisa bangkit ekonominya dan bisa yang isoman bisa sehat pulih kembali dengan doa-doa yang kita lantunkan agar kesehatannya mereka senantiasa sehat selalu dan dijauhkan dari bala musibah. Itu adalah terkait memupuk rasa empati dan simpati. Ini harus dilakukan sebagai prioritas sahabat CFF kepada donatur dalam rangka menjaga maintenance donatur Lazis Nurul Falah. Sahabat sekalian, yang kedua cara merawat donatur yaitu membangun tabung emosional. Tabung emosional yang dimaksud di sini sahabat sekalian yaitu kita selaku CFF harus setiap hari menyapa donatur kita. Jangan sekali-kali kita tidak meluangkan waktu untuk menyapa. Harus kita sapa setiap hari, bahkan di dalam sepekan minimal 3-4 kali kita menyapa donatur. Yaitu dengan cara apa kita menyapa?
Yang pertama, sahabat bisa menanyakan kabar donatur itu. Yang kedua, mendoakan donatur setiap harinya agar senantiasa sehat selalu, dimudahkan dan dilancarkan aktivitasnya, dan dijauhkan dari segala macam musibah. Itu adalah yang pertama, tabung emosional bisa dibangun melalui menyapa donatur setiap harinya. Sahabat sekalian, ini banyak sekali terkait tata cara membangun tabung emosional kepada donatur kita. Selain tadi menyapa, yang kedua, kita harus istiqomah di dalam memberikan update dari lembaga Lajnah Nurul Falah kepada donatur. Bagaimana cara kita memberikan update terkait lembaga Lajnah Nurul Falah kepada donatur? Kita bisa mengirimkan quote setiap harinya, kata-kata mutiara, kata-kata motivator yang bisa membangun gairah donatur agar bisa lebih baik kembali dalam hari ke hari. Dan yang kedua adalah bisa kita lakukan mengirim program-program terbaru dari lembaga Lajnah Nurul Falah. Yang selanjutnya adalah istiqomah memberikan update lembaga dapat dilakukan melalui laporan pentasyarufan. Kita kirim semua dokumentasi dari pentasyarufan yang telah dilakukan oleh lembaga kita kepada donatur kita, agar donatur bisa lebih percaya kembali, bisa meningkat trustnya kepada lembaga kita. Dan yang terakhir, di dalam memberikan update itu, kita harus mendoakan setiap paginya atau mungkin sore harinya kepada donatur kita agar mereka lebih tenang dan merasa senang dengan kehadiran Lajnah Nurul Falah. Dengan kita berdoa, maka esensi daripada hati di donatur yang paling dalam akan timbul dan akan menjadi sahabat di Lajnah Nurul Falah untuk lebih percaya dan lebih berkualitas agar mereka tetap berdonasi, lebih-lebih bisa berdonasi lebih banyak kepada lembaga kita di Lajnah Nurul Falah ini. Itu kedua ya, sahabat sekalian, adalah tata cara membangun tabung emosional. Yang ketiga, kita melakukan tabung emosional, yaitu kita memberikan edukasi kepada donatur. Kita hadirkan donatur dalam berbagai event yang dilakukan oleh lembaga kita, seperti webinar parenting dan lain sebagainya. Nanti kita bisa mengajak sebanyak-banyaknya donatur untuk bisa berpartisipasi dalam event yang telah dilakukan oleh lembaga kita, agar mereka bisa mengetahui secara totalitas seperti apa lembaga Lajnah Nurul Falah itu. Itu yang ketiga, sahabat sekalian. Yang keempat, kita bisa membangun tabung emosional melalui pemberdayaan donatur. Pada kondisi yang seperti ini, banyak donatur yang mungkin off, tidak lagi memiliki rezeki yang berlebih untuk berdonasi ke lembaga kita. Maka dari sisi yang lain, kita bisa memberikan pemberdayaan melalui Gamasya. Apa itu Gamasya, sahabat sekalian? Yaitu gerakan masyarakat berdaya. Mereka bisa kita bantu dari sisi modal, mungkin bisa membuka warung sembako sehingga mereka memiliki penghasilan dan produktif untuk menghasilkan keuntungannya, bisa memenuhi nafkah di dalam keluarganya. Yang selanjutnya, pemberdayaan ini bisa melalui santunan. Jadi bagi donatur yang dipanggil oleh Allah tapi masih mewariskan seorang anak, anaknya itu bisa kita santuni, kita berikan biaya sekolahnya, biaya kebutuhan hidupnya melalui santunan anak yatim. Jadi itu yang keempat, sahabat sekalian ya, kita bisa melakukan tabung emosional dengan 4 cara tadi. Ini masih kurang 3, sahabat, mohon ditunggu. Ini semakin ke belakang, semakin lebih sempurna jika kita bisa menyimak hingga akhir. Yang kelima adalah melibatkan donatur. Ini yang paling terpenting. Jika donatur kita ajak, kita libatkan dalam pentasyarufan, kemudian kita dokumentasikan dan kita kirim balik kepada donatur tersebut, sehingga donatur itu mengupload atau mengupdate hasil dokumentasinya yang telah melakukan pentasyarufan di medsosnya masing-masing. Ini sangat senang sekali, sahabat. Bahkan donatur itu di dalam lubuk hatinya paling dalam tidak
akan segan-segan ingin mengajak orang lain untuk menjadi donatur ke Lajnatul Fala. Karena apa? Karena mereka merasa memiliki dengan kehadiran, oh iya, saya dilibatkan oleh Lajnatul Fala di dalam petasarufan. Saya upload foto saya di majalah dan saya dibuatkan dokumentasi sehingga saya bisa mengupload di medsos saya. Ini sangat senang sekali para donatur jika dilibatkan. Ini adalah poin yang paling terakhir yang bisa memberikan efek secara langsung kepada donatur kita. Yang keenam, ini sahabat yang kita tunggu-tunggu ya, karena kita adalah lembaga pejuang Al-Quran, maka bagi donatur yang buta huruf Al-Quran bisa kita berikan pelatihan secara gratis minimal 3 kali pertemuan. Bagaimana belajar Al-Quran dengan senang dan mudah dan menyenangkan? Itu nantinya tentu ditilawati yang adanya hanya di Lajnatul Fala. Yang ketujuh, sahabat sekalian, bagi agniya, donatur kita yang kaya, mereka kebingungan bagaimana cara mereka untuk bisa berzakat, persentase yang dikeluarkan seperti apa, berapa kadarnya, maka kita bisa menggunakan aplikasi penghitungan zakat secara langsung melalui HP donatur masing-masing. Ini tabung emosional merupakan adalah kemudahan yang akan kita berikan akses bagi donatur untuk tetap berdonasi ke Lajnatul Fala. Semoga ini bisa memberikan manfaat untuk kemudian sahabat CFF bisa menerapkan dan bisa mengimplementasikan dalam ketika nanti bekerja sebagai CFF di Lajnatul Fala. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.